Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ando Prasetyo dari kelas Meteorologi 5C, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai evolusi awan konvektif. Namun sebelum itu, mari kita bahas terlebih dahulu materi ringan yang berkaitan dengan pembahasan kita nanti. Awan. Apa sih awan itu? Jadi awan ini merupakan kumpulan tetes-tetes air atau butir-butir es atau keduanya yang mengambang di atmosfer pada suatu tempat dan waktu tertentu. Nah, awan ini tidak muncul secara tiba-tiba, namun melalui berbagai atau serangkaian proses tertentu. Nah, berbicara mengenai proses terbentuknya awan itu tidak terlepas dari adanya proses bagaimana suatu udara itu bisa naik. Nah, berikut ini merupakan mekanisme bagaimana suatu massa udara itu bisa naik, yaitu yang pertama adalah karena adanya pemanasan permukaan dan konveksi bebas. Jadi, ketika radiasi matahari menyinari bumi, partikel udara yang panas itu akan terbentuk di titik panas yang ada di permukaan bumi. Kemudian ia akan mulai naik secara adiabatis. Nah, saat naik ke atas ini, suhu partikel itu akan mendingin dan berekspansi. Partikel udara yang dihangatkan ini terus naik selama mereka itu lebih panas daripada udara yang ada di lingkungan sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, apabila proses konvektifnya terus berlanjut, maka massa udara ini akan terbawa semakin ke atas. Jika panas mampu naik cukup tinggi untuk mendinginkan suatu partikel udara tersebut ke titik jenuhnya, maka sebagian uap air di dalam partikel tersebut akan mengembun dan terbentuklah menjadi awan. Mekanisme yang kedua yaitu adalah konvergensi permukaan. Konvergensi ini adalah pertemuan dua massa udara yang masuk secara horizontal ke suatu wilayah. Ketika udara tersebut berkumpul di permukaan bumi, ia dipaksa naik karena tidak bisa turun, sehingga menyebabkan udara tersebut naik ke atas. Konvergensi dengan skala yang besar itu dapat mengangkat lapisan udara hingga ratusan kilometer di atas permukaan bumi. Daerah konvergensi ini biasanya dicirikan adalah daerah tekanan rendah yang disimbolkan huruf L di peta cuaca permukaan. Selanjutnya, mekanisme yang ketiga yaitu pengangkatan karena topografi. Jadi ketika partikel udara itu bergerak di sepanjang permukaan bumi, ia berhadapan dengan berbagai jenis topografi seperti gunung. Nah, ketika melewati gunung, ia dipaksa naik, mendingin, dan melewati gunung tersebut. Nah, jika udara mendingin sampai titik jenuhnya, uap air tersebut mengembun dan akan terbentuk awan. Pemanasan lereng gunung dari radiasi matahari itu juga menyebabkan udara naik ke atas melalui proses pemanasan permukaan dan konveksi bebas. Jenis awan yang terbentuk dari proses ini disebut awan orografis. Nah, hujan yang diakibatkan oleh awan orografis dinamakan dengan hujan orografis. Biasanya ini terjadi pada lereng yang dilaluinya. Sehingga di sisi bawah angin gunung sering kita lihat bahwa kondisi cuacanya itu cerah dan kondisi yang hangat hingga kering. Nah, sisi bawah angin pegunungan ini sering disebut dengan yang namanya wilayah bayangan hujan, karena awan dan presipitasi tidak terbentuk di tempat udara tenggelam tersebut. Mekanisme yang keempat adalah pengangkatan sepanjang batas frontal. Sebenarnya front ini didefinisikan sebagai zona transisi antara dua massa udara yang berbeda kerapatannya. Massa udara yang lebih hangat itu kurang padat daripada massa udara yang lebih dingin. Nah, bagian front itu tidak hanya memanjang ke arah horizontal, tapi juga vertikal. Jadi, semua front miring secara vertikal sehingga massa udara yang lebih hangat atau kurang rapat itu berada di atas massa udara yang lebih dingin atau lebih rapat. Dengan kata lain, massa udara yang lebih hangat tadi dipaksa untuk naik di atas massa udara yang lebih dingin. Nah, ketika massa udara yang hangat tersebut naik, ia akan mendingin dan mengarah pada perkembangan awan dan mungkin bisa menyebabkan terjadinya presipitasi. Untuk jenis mekanisme ini tidak dapat terjadi di wilayah Indonesia karena begitu dinamisnya kondisi atmosfer di Indonesia. Berikut ini akan saya tampilkan video time-lapse mengenai evolusi awan konvektif yang terjadi pada tanggal 7 Desember 2021 pukul 14 hingga 16 WIB di lokasi Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Pada awal video ini diambil sekitar pukul 14.00 WIB, dapat kita lihat bahwa kondisi langit itu cukup cerah dan mayoritas awan yang ada itu didominasi oleh jenis awan cumulus. Awan cumulus ini merupakan jenis awan yang memiliki ketinggian dasar kurang dari 2 km.
Dan awan cumulus ini biasanya terbentuk dari proses konveksi dan terlihat seperti berbentuk bunga kol. Awan ini berkembang secara vertikal dalam bentuk bulat, kubah, maupun seperti menara. Nah, pembentukan awan cumulus ini biasanya juga bisa disebabkan oleh faktor ketidakstabilan dari lapisan atmosfer, dan apabila ketidakstabilan ini terus berlanjut, awan cumulus yang ada itu bisa berkembang dan tumbuh menjadi awan cumulonimbus yang berbahaya. Selanjutnya pada pukul 14.08 WIB dapat kita lihat ada awan cumulus stratus. Jadi awan cumulus stratus ini merupakan bagian dari jenis awan cumulus kecil yang memiliki tepi sangat kasar dan secara garis besar mengalami perubahan dalam waktu yang cukup cepat. Kemudian dari video tersebut dapat kita lihat juga ada awan cumulus mediocris. Cumulus mediocris merupakan bagian dari jenis awan cumulus yang memiliki luas vertikal tergolong sedang atau medium dengan tonjolan kecil dan tunas di puncaknya. Nah, jika kondisi atmosfer itu mendukung untuk pertumbuhan awan, cumulus mediocris ini dapat berkembang hingga menjadi awan cumulus congestus. Secara umum, awan cumulus mediocris ini tidak menghasilkan presipitasi. Jika diperhatikan di bagian kiri, terdapat juga awan mediocris yang mengalami perkembangan menjadi awan cumulus congestus. Cumulus congestus adalah jenis awan cumulus yang didasarkan pada rentang ketinggian rendah atau menengah. Awan ini terbentuk dari tahap peralihan antara awan cumulus mediocris dan awan cumulonimbus. Proses terjadinya awan jenis ini terjadi karena adanya ketidakstabilan di lapisan atmosfer dan adanya arus konveksi yang cukup besar. Karena berasal dari gerakan updraft atau udara vertikal yang kuat, awan ini biasanya tumbuh dengan tinggi yang puncaknya bisa mencapai 6 km atau bahkan bisa lebih tinggi lagi apabila di daerah tropis. Awan cumulus congestus ini dapat menghasilkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Di dalam atmosfer, tetes awan dapat terbentuk pada aerosol yang berfungsi sebagai inti kondensasi. Nah, kecepatan pembentukan tetes ini ditentukan oleh banyaknya inti kondensasi. Jadi, semakin banyak inti kondensasi, maka semakin cepat pula proses pembentukan awan yang terjadi. Proses di mana tetes air dari fase uap terbentuk pada inti kondensasi ini disebut dengan pengintian heterogen. Adapun pembentukan tetes air dari fase uap dalam suatu lingkungan murni yang memerlukan kondisi sangat jenuh atau supersaturation itu disebut dengan pengintian homogen. Nah, untuk inti kondensasi sendiri ini adalah partikel padat atau cair yang dapat berupa debu, asap, belerang dioksida, garam laut atau NaCl, ataupun benda-benda mikroskopik lainnya yang bersifat higroskopis. Berbicara mengenai evolusi awan, seperti yang kita ketahui, asal mula awan itu secara umum terbentuk karena adanya paparan radiasi matahari yang menyebabkan air di permukaan bumi menguap. Uap air bersama massa udara tersebut akan naik secara adiabatis karena tekanan udara di atas itu lebih rendah daripada tekanan udara di bawah atau dekat dengan permukaan bumi. Udara yang bergerak ke atas tadi itu akan mengalami pendinginan secara adiabatik sehingga kelembapan nisbinya atau RH akan bertambah. Namun sebelum RH-nya mencapai 100%, yaitu di sekitar 78%, proses kondensasi ini biasanya telah dimulai pada inti kondensasi yang lebih besar dan aktif. Nah, kemudian tetes air ini akan mulai tumbuh menjadi tetes awan pada saat RH mendekati 100% karena uap airnya telah digunakan oleh inti-inti yang lebih besar dan inti yang lebih kecil kurang aktif tidak berperan, maka volume tetes awan yang terbentuk itu jauh lebih kecil dari jumlah inti kondensasi dalam atmosfer. Tetes awan yang terbentuk ini umumnya mempunyai jari-jari 5-20 mm. Tetes dengan ukuran ini biasanya akan jatuh dengan kecepatan 0,01 sampai 5 cm per sekon. Sedangkan kecepatan aliran udara ke atas itu jauh lebih besar, sehingga tetes awan tersebut tidak akan jatuh ke bumi. Nah, untuk dapat jatuh ke bumi tanpa menguap, maka diperlukan suatu tetes yang lebih besar ukurannya, yaitu sekitar 1 mm atau 1000 mikrometer. Karena berdasarkan penelitian dari Nick Berger pada tahun 1995, hanya dengan ukuran demikianlah tetes tersebut dapat mengalahkan gerakan udara ke atas. Jadi, untuk perbedaan antara tetes awan dan tetes hujan ini terletak pada ukurannya. Jika pertumbuhan awan berlangsung secara kontinu, maka puncak awan akan melewati kondisi isotermis atau 0 derajat Celcius.
Tetapi dalam keadaan tersebut, sebagian tetes-tetes awan masih berbentuk cair dan sebagian lagi berbentuk padat atau kristal-kristal es jika terdapat inti pembekuan. Nah, jika tidak ada inti pembekuan, maka tetes-tetes awan tersebut akan tetap berbentuk cair hingga mencapai suhu minus 40 derajat Celcius atau bahkan bisa lebih rendah lagi. Dari video timelapse ini dapat kita lihat perkembangan dan evolusi awan konvektif berlangsung secara kontinu. Sekitar pada pukul 14.30, wilayah Kabupaten Tulungagung, tepatnya di lokasi pengambilan video ini, mulai tertutupi oleh awan gelap dan tebal. Nah, untuk mengetahui kondisi labilitas atmosfer dan meninjau kejadian ini, selanjutnya kita analisis dari nilai indeks stabilitas atmosfer. Menganalisis indeks stabilitas atmosfer ini dapat membantu kita dalam memprediksi peluang terjadinya hujan. Kepler pada tahun 1988 menjelaskan bahwa perhitungan indeks stabilitas dengan menggunakan beberapa parameter termodinamika berguna untuk memperkirakan stabilitas atmosfer. Di Indonesia sendiri, penelitian tentang stabilitas atmosfer, baik itu pencarian atau penentuan ambang batas indeks stabilitas atmosfer pada fenomena cuaca yang disebabkan oleh awan konvektif juga telah banyak dilakukan. Sebenarnya banyak sekali indeks stabilitas atmosfer yang dapat kita gunakan untuk meninjau suatu kondisi atmosfer tertentu. Namun, pada video kali ini, pembahasan indeks stabilitas atmosfer kita fokuskan pada nilai CAPE dan CIN di lokasi kejadian. Indeks CAPE atau Convective Available Potential Energy merupakan jumlah energi yang dimiliki oleh sebuah parsel udara jika diangkat secara vertikal pada jarak tertentu di atmosfer yang dinyatakan dalam satuan Joule per kilogram. Menurut penelitian dari Mutakin tahun 2016, nilai CAPE ini dapat mengindikasikan bahwa atmosfer dalam kondisi tidak stabil. Jadi semakin tinggi nilai CAPE, maka semakin besar potensi terbentuknya awan, sehingga presipitasi pun juga meningkat. Sedangkan untuk indeks CIN atau Convective Inhibition Energy adalah sejumlah energi yang dibutuhkan oleh parsel udara untuk naik ke level tertentu di atmosfer yang dinyatakan dalam satuan Joule per kilogram. Pada dasarnya, CIN ini merupakan kebalikan dari CAPE. Dan istilah lain dari CIN ini adalah capping layer. Nilai CIN yang tinggi ini menunjukkan resistensi yang tinggi terhadap konveksi, yang berarti kondisi atmosfer cenderung stabil dan awan konveksi sulit terbentuk. Dari data yang diambil dari Copernicus Climate Data Store dan diolah dengan aplikasi GREDS, dapat kita peroleh grafik nilai CAPE dan CIN di wilayah Kabupaten Tulungagung pada tanggal 7 Desember 2021. Dari grafik CAPE di samping dapat kita ketahui bahwa nilai CAPE pada tanggal 7 Desember 2021 adalah sebesar 1.700 Joule per kilogram, yang mengindikasikan bahwa proses konvektif yang terjadi pada waktu tersebut adalah dalam kategori yang sedang, sehingga tidak dapat dipungkiri pertumbuhan dan perkembangan awan konvektif yang terjadi cukup masif. Untuk nilai CIN yang kita peroleh dari grafik di samping adalah sebesar 10 Joule per kilogram, yang mengindikasikan bahwa tidak adanya hambatan yang berarti dalam proses konvektif sehingga potensi konvektivitas yang dihasilkannya itu cukup tinggi dan dapat menyebabkan kondisi atmosfer yang tidak stabil. Analisis selanjutnya menggunakan data pantauan satelit Himawari 8 menggunakan aplikasi satelit yang mengambil analisis metode RGB 24-hour microphysics untuk dapat mengetahui jenis awan yang menutupi wilayah pengamatan dengan menginterpretasikannya sesuai pola warna yang telah terdeteksi. Sebelumnya, metode RGB ini merupakan teknik menginterpretasikan citra satelit dengan mengkombinasikan 3 warna primer, yaitu merah, hijau, dan biru dari beberapa kanal panjang gelombang yang berbeda untuk menyajikan suatu informasi kondisi atmosfer tertentu. Metode RGB 24 Hours Microphysics ini digunakan untuk menganalisis proses mikrofisika awan yang bisa digunakan selama 24 jam terkait dengan pelepasan energi atau kalor laten dari uap air menjadi inti kondensasi dan tetes air, penyerapan molekul air pada inti kondensasi, dan penggabungan antara tetesan di dalam awan. Dari citra satelit tersebut dapat diidentifikasi bahwa awan gelap dan tebal yang menutupi wilayah Kabupaten Tulungagung merupakan jenis awan cumulonimbus. Dan jika dipantau melalui kanal infrared, dapat kita ketahui bahwa suhu puncak awan tersebut adalah sebesar minus 41,5 derajat Celcius. Dari citra satelit tersebut dapat diidentifikasi bahwa awan gelap dan tebal yang menutupi wilayah Kabupaten Tulungagung pada waktu tersebut merupakan jenis awan cumulonimbus. Pada saat pengamatan secara langsung, hujan mulai turun pada pukul 16.00 WIB
Dan sebelum turunnya hujan juga sempat terdeteksi adanya thunderstorm atau guntur di sekitar lokasi pengamatan. Seperti yang kita ketahui, badai konvektif yang terbentuk dari awan cumulonimbus dapat menghasilkan kilat dan guntur yang biasanya dikenal juga dengan badai petir atau thunderstorm. Hujan yang turun di lokasi pengamatan diawali dengan hujan ringan dengan tetes-tetes air yang cukup besar dan kemudian semakin lama semakin lebat intensitasnya. Dari data pemodelan estimasi curah hujan Jaksa Global Rainfall Watch, intensitas hujan yang terjadi mencapai 21,36 mm per hari. Dan jika didasarkan dengan kategori intensitas curah hujan menurut BMKG, maka kejadian hujan tersebut tergolong dalam intensitas sedang. Dengan melihat analisis time series dari data satelit Himawari 8, dapat kita ketahui pembentukan awan konvektif ini dimulai sejak pukul 14.00 WIB, kemudian berkembang hingga matang pada pukul 16.00 WIB. Dan setelah itu, awan cumulonimbus tersebut mulai meluruh dengan terjadinya hujan secara perlahan dan naik intensitasnya seiring berjalannya waktu. Berikut ini merupakan sedikit cuplikan video mengenai kejadian hujan di Tulungagung pada tanggal 7 Desember 2021. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai evolusi awan konvektif dan analisis terkait hujan yang terjadi di Kabupaten Tulungagung pada tanggal 7 Desember 2021. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.